trio maut Casemiro, Kroos, Modric di Madrid tinggal cerita. Casemiro akhirnya memilih cukup untuk mengabdi di Bernabeu dengan mencari tantangan lain yang tak pasti di Manchester United. Dengan hilangnya Casemiro, kini banyak orang bertanya apakah trio gelandang Los Blancos akan lahir kembali? Lantas siapa penggantinya yang sepadan? Jika melihat ancang-ancang yang dilakukan oleh manajemen El Real dengan menyiapkan pemain muda seperti Camavinga maupun Tchouaméni, agaknya publik Bernabeu tak perlu risau. Sebab dua gelandang tersebut digadang-gadang akan menjadi penerus sah Casemiro. Tapi di antara keduanya, siapa sih yang lebih cocok? Penerus Casemiro nantinya akan mengemban tugas berat di lini tengah Los Merengues. Standar yang telah ditancapkan oleh gelandang Brasil itu sangatlah tinggi. Kemampuan Casemiro dalam menjaga kedalaman lini tengah Madrid selama bertahun-tahun akan selalu diingat kehebatannya. Jadi, siapapun penggantinya akan selalu dibanding-bandingkan. Bukan tak mungkin juga ia akan berada di bawah bayang-bayang Casemiro. Selain beban itu, calon penerus Casemiro juga paling tidak harus mempunyai skill yang sekiranya mendekati. Perlu diketahui, Casemiro ini dulunya ditempa dan diberi kepercayaan jam terbang oleh Zidane setelah era Xabi Alonso maupun Khedira berakhir. Selain itu, Casemiro juga tumbuh dengan gemblengan dua gelandang senior di sampingnya, yakni Modric dan Kroos. Peran dia selama bertahun-tahun di bawah Zidane lebih kepada gelandang bertahan tunggal yang berfungsi sebagai perusak. Casemiro juga difungsikan sebagai pemain pertama yang mengalirkan bola sekaligus build up serangan dari bawah. Casemiro terbukti sangat ahli dalam membaca permainan dan memotong alur serangan lawan. Maka tak jarang intercept, tackle maupun duel keras seringkali ia lakukan. Kalau melihat data statistik dari 32 laga musim lalu yang dijalani Casemiro, ia mencatatkan sapuan per pertandingan di angka 1,2. Sedangkan tackle-nya per pertandingan di angka 2,5. Sebagai gelandang nomor 6 di Madrid, pesan Casemiro selalu memberikan kenyamanan bagi Kroos dan Modric untuk hanya fokus dalam menyerang. Maka dari itu, sosok pemberi kenyamanan lini tengah inilah yang akan dicari dalam diri penerus Casemiro. Apakah itu ada dalam diri Tchouaméni? Bisa jadi. Pemain yang ditebus dengan mahar 100 juta euro dari AS Monaco itu memiliki bentuk fisik yang hampir mirip dengan Casemiro. Pria 22 tahun itu tinggi dan juga kekar secara postur. Namun, dari segi permainan dan atribut, Tchouaméni mungkin agak sedikit berbeda dari Casemiro, termasuk naluri bertahagia. Ia bukan pemain perusak sebagaimana Casemiro. Tchouaméni musim lalu di Monaco hanya mencatatkan tackle sukses di area defensif jauh lebih rendah, yakni 43,9% dibandingkan dengan 56,5% milik Casemiro. Namun, kemampuan Tchouaméni lebih kepada caranya dalam mendistribusikan bola. Seperti ketika di partai melawan Espanyol musim ini, Tchouaméni dipasang di posisi Casemiro, tapi alih-alih kuat dalam bertahan, ia justru melakukan progresi umpan. Alhasil, Tchouaméni mampu melepaskan umpan akurat yang berbuah gol dari Vinicius Junior. Berkat torehannya itu, menurut Opta, Tchouaméni kini melangkahi rekor assist milik Casemiro yang hanya mampu melakukan assist di pekan ke-18. Sedangkan, ia sekarang mampu menorehkannya di pekan ketiga, bahkan di posisi dan fungsi yang sama. Dari jumlah golnya musim lalu pun semakin menguatkan jika atribut menyerangnya lebih menonjol. 6 gol yang dicetaknya melebihi apa yang dicetak Casemiro yang hanya mengemas 1 gol saja. Kemudian, sebagai tambahan saja, yang semakin menunjukkan bahwa dirinya mungkin pilihan pertama sebagai pengganti Casemiro musim ini adalah ia telah dipakai sebagai starter dalam 3 pertandingan pertama Madrid di La Liga, persis di posisi yang ditinggalkan Casemiro. Lantas, bagaimana dengan sosok Camavinga? Tak dipungkiri, ia telah mengambil daftar antrian terlebih dahulu di Real Madrid sebelum Tchouaméni datang. Camavinga jika dilihat dari atribut skillnya sebagai gelandang, tipenya sangat masuk dengan apa yang dipunyai Casemiro, yakni tipe perusak. Jiwa perusaknya terlihat dari cara dia bermain, baik dari intercept, duel maupun tackle yang dilakukannya. Camavinga menjadi perebut bola yang baik.
Ia juga handal dalam menjaga kedalaman dan memotong alur serang lawan. Namun, tunggu dulu, ada beberapa perbedaan gaya bermain Camavinga dan Casemiro musim lalu. Musim lalu, ia sering dicoba Ancelotti untuk mengisi pos yang ditinggalkan Casemiro. Namun, dalam perannya itu, ia malah lebih sering bergerak dinamis ke depan. Camavinga lebih sering berani meninggalkan posisinya. Hal itu membuat gelandang senior seperti Toni Kroos harus menambal posisi yang ditinggalkan Camavinga. Pada prinsipnya, Casemiro lebih statis dalam menjaga kedalaman, sedangkan Camavinga lebih dinamis dan fleksibel. Bahkan dari segi skill dan kelincahan, Camavinga ini lebih stylish. Dengan kaki kirinya, ia sering melakukan skill individu melewati lawan serta melakukan progresi umpan yang akurat. Ancelotti pun menyadarinya setelah ia diplot untuk tidak sendirian menjaga kedalaman. Disitulah peran Camavinga lebih menjanjikan. Pada musim lalu, ia rata-rata melakukan 6,68 operan ke sepertiga akhir dengan akurasi 82,7%. Dari data itulah mengapa ia lebih cocok diposisikan lebih maju sebagai penerus Kroos maupun Modric. Alih-alih memainkan salah satu, Ancelotti bisa jadi memasang keduanya, tapi dengan dua peran yang berbeda. Karena taktik Ancelotti yang fleksibel, trio gelandang yang selalu dipasang di lini tengah juga bisa dengan mudah menyesuaikan. Ancelotti bisa juga sesekali mengubah formasinya dari pakem andalannya 4-3-3 mungkin menjadi 4-2-3-1, 4-1-4-1 maupun 4-4-2 untuk mengakomodir kapasitas Camavinga dan Tchouaméni secara bersamaan. Pasalnya, bila berkaca dari 3 laga awal El Real musim ini di La Liga, keduanya sering dicoba bersama dengan Tchouaméni di tengah, sementara Camavinga bisa menempati sisi kiri maupun kanan, bergantian dengan Toni Kroos maupun Luka Modric. Dan sampai sekarang, strategi semacam itu terbukti berjalan lancar. Kombinasi racikan lini tengah Ancelotti ini lebih dinamis dan saling mengisi, sehingga lebih mudah para pemainnya menyesuaikannya. Dengan begitu, El Real jadi tidak perlu khawatir untuk mencari pengganti Casemiro. Karena toh baik Aurelien Tchouaméni maupun Eduardo Camavinga, keduanya bisa dipakai secara bersamaan. Kini tinggal bagaimana Ancelotti menyesuaikan taktiknya. Kedua gelandang muda calon pengganti Casemiro ini mungkin masih jauh dari kualitas Casemiro. Persamaan dan perbedaannya pun ada. Namun yang terpenting sekarang dengan adanya Camavinga dan Tchouaméni adalah El Real tak perlu risau masa depan mesin lini tengahnya akan kropos setelah ditinggal Casemiro.